Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu tema tentang hidup dan doa yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mau disapa oleh firman-Mu, agar kami memahami tentang bagaimana hidup kami berkenan kepada Tuhan, berdasarkan firman yang kami akan baca. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, di nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema tentang hidup yang berkenan dan hidup dan doa yang berkenan kepada Tuhan, saya berdasarkan pada 3 bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 38. Saudara bisa membaca sendiri. Yang kedua dari Daniel 9 ayat 3 sampai 7 hingga ayat 15 sampai 19. Dan yang kedua dari 1 Timotius 5 ayat 6 sampai 19. Saudara, dari ketiga bagian ayat ini konteksnya memiliki benang merah antara Mazmur, Daniel, dan 1 Timotius. Kalau dalam Mazmur, bagian ini bicara tentang pertobatan Daud yang lahir dari pergumulan pribadi akibat dosa yang belum dia selesaikan, sehingga dia mengalami murka Tuhan, dan fisik, dan cemoohan banyak orang. Nah, dalam kesadarannya akan kesalahan, Daud membela diri. Daud tidak membela diri, melainkan dia mengakui dosanya, berseru kepada Tuhan, memohon agar Tuhan memberikan belas kasihan dan pengampunan. Itu konteksnya. Sementara kalau dalam Daniel 3 ayat 9 ayat 3 sampai 7 itu berbicara tentang doa pengakuan syafaat Nabi Daniel saat bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Setelah dia memahami masa pembuangan, Daniel merendahkan diri dengan puasa dan doa. Dia mengakui bahwa bangsanya membutuhkan Allah, sehingga dia memohon pengakuan bukan secara personal, tapi kolektif. Karena mereka berada dalam pembuangan di Babel, dan dia merindukan agar Tuhan memulihkan mereka. Melalui cara dia berdoa untuk mencari perkenanan Tuhan. Kemudian yang ketiga dalam konteks 1 Timotius 5 6-19 bicara tentang bagaimana pedoman hidup praktis yang Paulus ajarkan kepada Timotius agar dia menjaga integritas jemaat, khususnya tanggung jawab terhadap janda, sikap terhadap penatua, dan menekankan hidup yang bertanggung jawab pada Allah dalam penghormatan dan disiplin yang tinggi, agar Injil dapat diterima oleh orang lain, menerima Injil. Nah, saudara, dari ketiga ayat ini, saya coba merangkumnya ke dalam 7 poin berkaitan dengan bagaimana hidup dan doa yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama adalah hidup yang berkenan dan doa yang berkenan kepada Tuhan adalah datang dengan pertobatan yang tulus, bukan hanya sekedar berdoa tanpa pengakuan dari dalam. Dalam Mazmur berkata bahwa setiap kesalahanku menimpa kepalaku, terlalu berat kepadaku. Nah, doa ini berkenaan dengan kesadaran Daud bahwa dia tidak dapat lagi menolong diri sendiri jika dia tidak mengakui dosanya kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, memohon belas kasihan bukan pembenaran diri. Jadi doa yang berkenan atau hidup berkenan kepada Tuhan adalah memohon belas kasihan Tuhan, bukan membela diri. Dalam ayat yang kedua dari Mazmur 38 berbunyi demikian, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Kalimat ini memberi pesan bahwa hati yang memohon belas kasihan Tuhan lebih berkenan daripada hati yang
mencoba membela diri atau memelekan diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, bicara tentang mengakui keadilan dan kedaulatan Tuhan. Daniel bicara dalam ayat yang ke-7 bahwa kepadamu ya Tuhan keadilan. Bicara tentang bagaimana Daniel mengakui keadilan Tuhan. Kenapa demikian? Oleh karena bangsa Israel telah berontak kepada Allah, maka Allah izinkan mereka dibuang di Babel. Dan pada saat mereka dalam pembuangan itulah, Daniel datang berseru kepada Tuhan, mohon ampun atas bangsa ini, agar Tuhan berkenan untuk mengembalikan mereka pada tanah perjanjian Yerusalem. Dan doa yang benar mengakui bahwa Tuhan tetap benar dalam segala keputusannya. Itu pengakuan Daniel. Yang keempat, mengakui dosa secara pribadi dan kolektif. Dia berkata bahwa kami telah berbuat dosa dan bersalah. Dia mengatakan aku berbuat dosa, tapi kami. Dalam hal ini Daniel mewakili bangsa itu yang tertengkuk, memohonkan ampun kepada Tuhan, agar mereka memperoleh belas kasihan dari Allah, sehingga dapat dikumpulkan kembali menjadi satu bangsa yang besar, sebagaimana Allah telah menetapkan mereka sebagai bangsa pilihan. Yang kerendah hati, Daniel mengaku kesalahan tanpa menyalahkan orang lain. Yang kelima, hidup dan doa berkenan pada Tuhan. Berdasarkan ayat ini berbicara tentang bersandar pada kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan pribadi, bukan karena kemampuan mereka, tapi penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dalam Daniel 9 ayat 18 berkata bahwa bukan karena jasa-jasa kami, ya Tuhan, sehingga Engkau menolong kami. Yang menyebabkan permohonan ini sebuah pengakuan bahwa tapi karena rahmat-Mu yang besar, sehingga kami dapat peroleh pengasihan-Mu. Inilah dasar dari doa yang penuh dengan kasih karunia. Dan doa demikian yang berkenan kepada Tuhan. Sebuah pengakuan yang tulus dan ikhlas, mengakui bahwa Allah yang bekerja atas segala peristiwa itu. Dan yang keenam adalah bahwa hidup yang tidak mati secara rohani. Masuk kepada 1 Timotius. Bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan bicara tentang hidup yang tidak mati secara rohani. Ini bicara tentang banyak janda pada saat itu yang berfoya-foya. Tapi itu mereka sudah mati selagi hidup. Itu kata Timotius. Kata Paulus kepada Timotius. Sebabnya maka hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah membutuhkan integritas antara pengakuan dan tindakan selaras. Dan Tuhan tahu isi hati setiap orang. Isi hati itu ketika dia memancarkan hasil refleksinya adalah menghasilkan tindakan menggunakan nama Tuhan. Sebabnya maka membutuhkan integritas. Kita kehidupan yang berkenan pada Tuhan. Karena bersungguh-sungguh bagi Tuhan. Memperhatikan, menghormati setiap orang sesuai dengan porsi masing-masing. Yang ketujuh adalah menjaga integritas dan hormat dalam jemaat. Paulus mengajar Timotius untuk menempatkan posisi setiap orang di sekitarnya. Karena Timotius adalah orang yang anak yang masih muda, sehingga dia harus menempatkan dirinya, memperlakukan orang tua sebagai bapaknya, melakukan wanita seumurnya sebagai saudaranya, dan melakukan jemaat sebagai domba gembalanya. Dengan demikian maka dia mampu mempertahankan integritasnya dengan mengikuti teladan Kristus melalui Yesus Paulus. Nah, saudara-saudara, dalam membangun iman kita di tengah zaman yang sedang bengkok ini, membutuhkan kehidupan yang dikenalan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan jadi ukur daripada sejauh mana saya dan saudara pintar, sejauh mana saya saudara memiliki kekayaan harta, sejauh mana saya saudara memiliki pelayanan yang sangat banyak,
Tapi tekanan Tuhan adalah pengakuan setiap hari bahwa jika tanpa Tuhan, hidup ini akan sia-sia adanya. Sebabnya maka kita menyimpulkan bahwa doa yang lahir dari pertobatan dan kerendahan hati. Kita datang dengan hati yang hancur, jujur mengakui dosa, dan bersandar pada belas kasihan Tuhan, bukan kepada kebaikan sendiri. Yang kedua adalah hidup selaras dengan doa, mengandung integritas, tanggung jawab, dan kekudusan dalam keseharian menjadi bukti bahwa doa kita bukan sekedar kata-kata tapi nyata dalam tindakan. Sebuah kalimat yang mengatakan, doakan apa yang kau kerjakan, dan kerjakan apa yang kau doakan. Dengan demikian, maka kalau selaras antara apa yang kita doakan dan kita kerjakan dengan tindakan, maka itu dapat dikenal oleh Tuhan. Yang terakhir adalah bahwa iman yang peduli dan bertanggung jawab dalam komunitas iman Kristen. Menghormati pemimpin rohani, memperhatikan yang lemah, dan hidup tertib menunjukkan bahwa relasi dengan Tuhan tercermin dengan relasi kita dengan sesama. Itulah hidup dan doa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami syukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar malam hari ini. Berikan kepada kami hikmat, kami mampu menata kehidupan kami, menata doa kami, berkenan kepada Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Saat ini kami sedang berjuang untuk menjelaskan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Maka kami akan menaruh tangan kami di bawah pimpinan Tuhan. Maka kami dapat melewati setiap proses hidup ini. Dan kekuatan Tuhan semata lah yang mampukan kami untuk menjalani di dalam terang kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.